Kau ku cinta, Kau ku cinta, Yesus, Kau ku cinta. Kaulah Bapa-Ku, semua milik-Mu, Yesus, Kau ku cinta. Kaulah Tuhanku. Shalom Home for Generation. Gimana nih kabarnya teman-teman? Hari ini kita mau muji menyembah Tuhan. Mari kita siapin hati kita teman-teman. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan, sembah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, buat kebaikan-Mu Tuhan, besar setia-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan buat perkenanan-Mu. Terima kasih Tuhan kalau Engkau begitu baik buat hidup kami sampai pada saat hari ini. Segala puji dan syukur hanya bagi nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan kami saat ini Tuhan, kami Tuhan, anak-anak muda-Mu, generasi Yeremia-Mu Tuhan bersatu hati. Kami mau berdoa Tuhan, kami mengangkat tangan kami untuk negeri kami tercinta Indonesia. Kami dari tempat ini berdoa Tuhan. Kami berdoa buat negeri kami Indonesia. Biarlah Tuhan Kau yang berkati Tuhan pemerintahannya, dari yang tertinggi sampai yang terendah. Kau berkati Tuhan presiden, wakil presiden kami, Bapak Jokowi Maruf Amin. Tuhan, terima kasih Tuhan buat Tuhan pemimpin yang ada atas bangsa kami. Biar Tuhan Kau sertai Tuhan langkahnya. Biar Tuhan kebijaksanaan ada atasnya Tuhan. Tuhan biar Tuhan Kau yang berikan Tuhan roh kebijaksanaan daripada-Mu Tuhan untuk memimpin negeri ini Tuhan. Kami berkati juga Tuhan setiap penduduk Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Di dalam nama Tuhan Yesus penuh dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Biar setiap lutut berturut, setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan di negeri ini. Biar Tuhan di negeri ini terjadi revival, terjadi penuaian besar-besaran. Pentakosta ketiga Engkau genapi di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga berdoa bagi kota kami, kota Depok Tuhan.
Tuhan, kami berdoa buat kota kami yang kami kasihi. Tuhan, terima kasih buat kota kami Tuhan. Biar Tuhan kiranya Engkau yang berkati Tuhan pemerintahannya, wali kotanya Engkau yang berkati Tuhan. Setiap sumber daya alam yang ada di kota ini Engkau berkati. Infrastruktur negaranya, infrastruktur kotanya Engkau berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan pembangunan terjadi pesat di kota ini. Biar kota ini menjadi berkat bagi bangsa-bangsa Tuhan. Terima kasih Horiala Baba. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan orang-orang di kota ini adalah orang-orang takut akan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat pemimpin rohani kami. Kami berdoa Tuhan untuk Bapak Pendeta Yongki Tuhan, gembala kami Tuhan. Tuhan, biar Tuhan Kau yang sertai langkahnya Tuhan. Biar Tuhan visi misi-Mu lebih lagi Tuhan Kau berikan atas beliau Tuhan. Biar Tuhan dapat memimpin Tuhan gereja ini, bahkan rayon 9 dengan lebih lagi Tuhan. Kau nyatakan kuasa-Mu dalam pelayanannya Tuhan. Biar Tuhan Kau berkati keluarganya, Kau berkati Tuhan kesehatannya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Begitu juga kami memberkati Tuhan, memimpin kami di Youth HOG Tuhan, Kabil Tuhan. Koriala Baba Shikarala Mari kita angkat tangan kita teman-teman. Kita berdoa bagi pemimpin kita ya teman-teman. Koriala Baba Shikarala Baba. Koriala Baba. Tuhan, kami berdoa untuk memimpin kami di Youth HOG Kabil Tuhan. Tuhan, biarlah Tuhan hikmat marifat-Mu Kau salurkan padanya Tuhan. Biar Tuhan visi misi-Mu bagi anak muda Kau berikan Tuhan melalui hamba-Mu ini Tuhan. Biar Tuhan Kau yang topang langkahnya Tuhan. Tuhan, Kau berikan Tuhan kekuatan, Kau berikan Tuhan kesehatan Tuhan. Kau berkati Tuhan setiap Tuhan yang dia lakukan Kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan setiap apapun juga Tuhan yang dia pikirkan, apapun juga yang dia renungkan Tuhan, biar Tuhan Kau buat berhasil. Rencana ke depannya Tuhan buat bagi youth Tuhan Kau buat berhasil juga Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan bagi Tuhan anak-anak muda-Mu Tuhan. Horiala Baba Shikarala Baba. Kami berdoa Tuhan dimanapun berada saat ini Tuhan. Biar Tuhan kami memiliki Tuhan jiwa yang haus dan lapar akan kebenaran firman-Mu. Biar generasi Yeremia yang Kau bangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar Tuhan generasi Yeremia-Mu Tuhan bangkit di akhir zaman ini Tuhan. Kau nyatakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Buat
lebih sungguh-sungguh. Haleluya. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indah terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur Bapa, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, bersyukur buat kebaikan-Mu yang tak pernah habis Tuhan. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, oh Tuhan. Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami naikkan
Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang selalu bela kami. Kau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Besar setiamu dalam hidup kami. Sampai pada saat hari ini, meskipun di luar ada wabah penyakit, kami tahu kami tidak takut karena Engkau beserta kami. Kau yang selalu pelihara kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu. Dan sebentar Tuhan kami akan terus memuji menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, pimpin kami Tuhan. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Home for Generation. Shalom. Apa kabarnya teman-teman? Yuk kita memuji Tuhan, boleh bangkit berdiri. Kita berkemuliaan bagi Tuhan. Ada lagi gak baik teman-teman? Kita tahu kita punya Tuhan yang baik. Kita puji Tuhan, kita bersorak buat Dia. Katakan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Soraklah. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Soraklah, haleluya. Soraklah, haleluya. Haleluya. Sekali lagi ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Sebab Dia sebab Kau yang layak dipuja.
teman-teman, sebentar lagi kita mau dengar sharing dari kakak kita, Kak Jessica Mutiara. Semoga dapat memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom for Generation, gimana nih keadaan teman-teman di hari-hari ini? Seperti yang kita tahu ya, sekarang ini lagi gak enak banget keadaannya di tengah COVID-19 ini. Mungkin ada teman-teman yang harus kerja dari rumah, harus belajar online, dan ada teman-teman yang harus tetap kerja sekalipun wabah COVID-19 gini. Nah, yang menjadi pertanyaan juga adalah gimana sih keadaan rohani kita hari-hari ini di tengah keadaan yang gak enak ini? Kita makin dekat sama Tuhan atau kita malah makin menjauh dari Tuhan? Hari ini aku mau bahas dari Efesus 5 ayat 14 sampai 17. Teman-teman bisa baca sendiri di rumah ayat lengkapnya, aku akan baca satu persatu. Pertama di ayat 14, Rasul Paulus bilang gini, itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Nah, dikatakan di sini, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati. Ayat ini mengingatkan kita untuk bangun gitu, untuk terjaga, jangan sampai kerohanian kita tertidur. Kerohanian yang tertidur kayak gimana sih? Ketika kita mulai males nyari Tuhan, ketika kita mulai berhenti nyari Tuhan. Misalnya ketika kita tadinya saat teduh setiap hari, kita mulai nggak saat teduh, kita mulai bolong-bolong, atau mungkin kita tetap saat teduh, tapi saat teduhnya cuma sekedar rutinitas, nggak ada kualitasnya gitu, kita nggak ketemu Tuhan, nggak ada dampak apa-apa dalam hidup kita. Nah, hati-hati teman-teman kalau kita mulai mengalami hal itu. Kayak firman Tuhan hari ini katakan, bangun dan bangkit gitu, jangan sampai kita tertidur. Dan yang kedua di ayat 15 dikatakan, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti orang bebal tetapi seperti orang arif. Oke, di sini dikatakan perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Artinya cek diri kita, introspeksi diri kita, gimana sih keadaan kita saat-saat ini? Apa kita makin serupa sama Tuhan atau kita gitu-gitu aja dari tahun lalu, dari kemarin sampai hari ini kita nggak berubah gitu. Hati-hati teman-teman kalau kita mulai nyaman dengan kesalahan kita, nyaman dengan dosa kita, ketika Tuhan tegur kita nggak mau dengar gitu. Karena dosa yang dibiarkan membuat kita makin lama akan makin kehilangan kepekaan akan suara Tuhan gitu. Misalnya nih contoh nyatanya kayak seorang mencuri. Pertama kali dia mencuri, dia masih merasa bersalah. Kedua kali dia mencuri, dia masih ada rasa bersalah. Ketiga kali dia mulai memaklumi rasa bersalahnya. Dan keempat kali dia mulai terbiasa. Kelima kali dia mulai kehilangan rasa bersalah dan akhirnya dia terus mencuri. Seperti itu teman-teman. Rasa bersalah adalah salah satu bentuk dari teguran dari Roh Kudus gitu. Seperti sign dari Roh Kudus untuk mengatakan lo salah nih gitu. Tapi kalau kita abaikan, lama-lama kita akan kehilangan kepekaan suara Tuhan. Bukan Tuhan yang ninggalin kita, tapi kita yang mulai gak bisa dengar lagi suara Tuhan karena tertutup sama kesalahan kita, karena kita bebal gitu. Nah, kayak dikatakan kita harus dengar-dengaran, jangan bebal, tapi kita harus seperti orang arif. Lalu di ayat 16 dan 17 dikatakan, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Pertama dikatakan hari-hari ini adalah jahat. Itu benar banget teman-teman. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Siapa yang tahu akan terjadi COVID-19 di awal tahun 2020. Ada wabah yang besar, kita nggak ada yang tahu. Kalau di tahun 2019 aku ikut suatu acara dan di situ dikatakan kalau 2020 kita Indonesia nggak akan ada krisis ekonomi, Indonesia akan aman-aman aja. Tapi ternyata di tahun 2020 awal tahun pula Indonesia harus terkena wabah COVID-19 juga seperti negara-negara lain. Siapa yang tahu gitu kan? Kita nggak bisa menebak apa yang ada di depan kita. Dan yang kedua juga kita nggak tahu apa yang ada yang di sekeliling kita gitu. Teman-teman kita seperti apa mereka benar-benar baik sama kita atau enggak, kita nggak tahu. Makanya dikatakan hari-hari ini adalah jahat karena nggak ada yang pasti teman-teman. Dan hari-hari ini bisa orang apapun yang ada di sekeliling kita bisa berbalik menusuk kita gitu. Kita nggak tahu. Dan kalau kita nggak nempel sama Tuhan, kita nggak deket sama Tuhan, kita akan kalah sama dunia, akan kalah dengan hari-hari yang jahat ini kita nggak akan bisa lewatin gitu. Kuncinya adalah deket sama Tuhan, mengerti kehendak Tuhan dan melakukan kehendak Tuhan, nggak ada yang lain. Cuma itu kita bisa melewati hari-hari yang
nggak menentu, kita nggak tahu berapa lama lagi COVID-19 ini. Kita semua berdoa ini akan cepat selesai, tapi setiap langkah kita, setiap hari kita perlu Tuhan, teman-teman. Maka itu kesimpulannya adalah 3 hal ini, teman-teman. Pertama, terus terjaga, bangun ketika kita mulai menjauh dari Tuhan. So ini saatnya untuk kita bangkit, untuk deket lagi sama Tuhan, karena kita benar-benar gak bisa apa-apa di luar Tuhan. Kita harus nempel sama Tuhan. Kedua, perhatikan hidup kita harus tambah baik, makin hari makin seperti yang Tuhan mau. Jangan sampai kita mulai bebal, kita mulai berpikiran, gue emang begini orangnya, gue gak bisa berubah. Gak bisa, teman-teman. Makin hari kita harus makin dekat sama Tuhan, tapi kita juga harus berubah, harus berbuah. Kita harus melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang terakhir, pakai waktu yang ada, yang masih kita miliki, untuk makin mendekat sama Tuhan. Karena seperti yang kita tahu, tanda-tanda akhir zaman semakin nyata. So ini waktunya kita untuk makin dekat sama Tuhan, kita menyempurnakan lagi hidup kita, mengejar kekudusan, dan juga berbuah buat orang lain. Itu aja dari aku Jessica. Tuhan Yesus memberkati.